Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat pembelajar. Baik, pada kesempatan obras hukum kita siang ini kita akan membahas tentang korupsi, penyebab dan pencegahan daripada tindak pidana korupsi. Yang insya Allah nanti narasumber kita itu dari penyuluh hukum BPHN, Bapak Sudaryadi. Baik, kita akan sapa narasumber kita pada siang ini. Selamat siang Pak Sudaryadi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sudaryadi, penyuluh hukum Madya dari PPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Baik sahabat pembelajar, pada obras hukum kita siang ini kita akan membahas tentang korupsi yang juga disertai dengan penyebab dan pencegahan daripada tindak pidana korupsi. Pak Sudaryadi, terkait dengan korupsi ini secara umum ya, bisa nggak jelaskan pengertian dari korupsi itu sendiri? Karena waktu 2 minggu yang lalu kita juga membahas tentang korupsi dengan Pak Sukoco, narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, tapi dia lebih spesifik kepada gratifikasi. Nah, untuk yang saat ini dengan Pak Sudaryadi, korupsi ini pengertiannya apa nih Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Ali. Jadi kalau bicara korupsi atau tema korupsi ini Bang Ali, merupakan tema yang cukup berat ya kalau buat saya gitu. Karena kalau kita bicara korupsi, pasti biasanya tidak terlepas dari kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia dan penegakan hukumnya. Nah, pada kesempatan ini nanti kalau ada yang salah, Mas Ali bisa dikoreksi, gitu ya. Nah, kalau bicara korupsi kan kita kalau nanti menyinggung masalah kasusnya, masalah apalagi sampai nanti menyebut orangnya kan agak ngeri-ngeri juga gitu. Ya. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan sih kita akan sampai jauh ke sana gitu pembahasannya gitu. Nah, tema karena ini kan berat ya, obrolan santai gitu. Tapi ya tetap kita nggak lepas dari kasus-kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia. Gitu. Ya. Misalnya mungkin teman-teman belajar ingat kasus korupsi yang masih baru ya terkait dana bansos COVID-19. Gitu kan? Ini kan kejahatan yang luar biasa gitu. Saya menganggap itu juga negatif juga gitu. Tapi memang mudah-mudahan kita sih aman karena korupsi sendiri kan tindak pidana khusus dan extraordinary ya, kejahatan yang luar biasa gitu. Jadi bolehlah kita sebut seperti itu. Misalnya kalau kita melihat dana bansos yang dikorupsi oleh mantan Mensos ya, karena sudah mantan ya. Mantan ya. Berapa tuh? Berapa tuh? Sekitar 14 M tuh Pak. Bayangin gitu kan. Dari pemotongan setiap kakak 10.000 jadi 14 M. Itu kan kejahatan yang luar biasa gitu. Dan saat ini itu masih juga diskusi panjang ya untuk penegakan hukumnya gitu di KPK itu. Nah, pada obras kali ini pun tadi kan materi yang berat kan, karena sekarang udah ada KPK kan. Nah, sekarang kita akan obrol lagi di sini nih yang mungkin kita hanya seorang penyuluh hukum ya, bukan penegak hukum. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kita sama-sama menyoroti kondisi korupsi di Indonesia gitu. Sebagai penyuluh hukum, saya kira sih perlu tahu bahwa kondisi korupsi di Indonesia itu seperti apa.
saya kira sih masih sangat memprihatinkan ya. Di mana kalau kita perhatikan ternyata IPK atau indeks persepsi korupsi kita itu turun. Turun ya Pak. Jadi ya di tahun 2019 yang tracknya selalu naik, di tahun 2020 itu Iya. malah turun dari poin 40 menjadi 37. Iya. Nah, kita kalau di Asia Tenggara sih masih di atas Thailand, Filipina, tapi jauh di bawahnya Singapura gitu, jauh banget gitu kan. Singapura itu 85 gitu. Iya. Hampir mendekati yang di daerah negara Finlandia, dan paling tinggi itu daerah Denmark ya, 88. Nah, artinya ini dengan indeks persepsi korupsi yang masih rendah 37 poin di Indonesia masih cukup memprihatinkan ya. Masih parah lah kondisi korupsi di Indonesia. Nah, tapi mungkin kita sih agak akan terlalu jauh masuk sana gitu. Nah, cukup tahu karena ini juga kan sudah ada KPK yang sedang menangani, dan mudah-mudahan sih penegakan hukumnya itu tepat tuh, yang semua rakyat itu menantikan bahwa koruptor itu harus dihukum berat. Nah, kita kembali ke pembahasan ini masalah ini. Iya, betul Pak. Korupsi ya. Pengertian dari korupsi Pak ya. Untuk bahan pembelajaran kita. Iya. Nah, kita lihat dari sisi arti dan definisi dari beberapa literatur. Pertama bahwa korupsi itu ternyata memang bukan dari bahasa Indonesia asli. Itu awalnya dari kata corruptus. Iya. Korupsi sebenarnya itu awalnya hal yang adil, tapi jadi sebaliknya gitu. Terus korupsio artinya busuk. Nah, itu dari bahasa Latin busuk atau rusak. Nah, atau memutar balik. Nah, yang akhirnya di Indonesia kan menjadi korupsi. Artinya memang orang yang korupsi ya begitu, suatu perbuatan yang sudah rusak gitu. Koruptor itu kita katakanlah seperti itu ya, yang artinya gitu. Perbuatan yang busuk gitu kan, dan selalu memutar balikkan fakta gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di definisi World Bank di sini, definisinya adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi pertama kali. Terus kemudian kalau dari beberapa definisi bisa disimpulkan bahwa korupsi itu adalah menyalahgunakan wewenang, jabatan, dan amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Iya. Jadi ada beberapa yang bisa dikatakan korupsi di situ. Dari definisi itu bisa mengambil, menyembunyikan, menggelapkan, melawan norma hukum yang sah, penyalahgunaan kekuasaan, dan merugikan pihak lain. Ya, kira-kira seperti itu definisinya. Jadi pengertian korupsi ya Pak ya. Iya. Ya, terkait dengan Satu lagi. Kalau kita secara normatif ya, kita kan sebenarnya kan untuk pemberantasan korupsi undang-undangnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 3199, Junto Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi. Di situ banyak ada definisi tentang korupsi. Di antaranya adalah tindakan melawan hukum dengan maksud untuk untuk kepentingan sendiri, bermaksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, itu di Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Iya. Baik Pak Sudardi, kemudian terkait dengan jenis korupsi, ini kan seperti jenis korupsi ini kan banyak ya. Nah ini apa aja nih jenis-jenisnya? Ini juga normatif juga. Jadi sesuai dengan undang-undang tadi, sebenarnya jenis-jenis atau bentuk-bentuk korupsi
ada 30 jenis. Tapi kemudian dikumpulkan juga menjadi 7. Nah, ini pun sih teman-teman belajar sudah mengenal itu, tapi kita mengingatkan lagi. Iya, kalau tahu. Iya, apa 7 dari bentuk-bentuk korupsi. Pertama adalah kerugian keuangan negara. Nah, kerugian keuangan negara ini kan macam-macam sekali. Misalnya kita menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi ya tentunya. Misalnya diberi mobil oleh negara untuk kepentingan pribadi, itu juga masuk korupsi. Terus fasilitas lain yang itu untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, suap menyuap. Nah, ini tentunya sangat familiar ya, suap menyuap untuk memuluskan maksud si penyuap dengan memberikan suatu barang atau uang. Yang ketiga adalah penggelapan jabatan. Yang keempat ada pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan itu gratifikasi. Ya, Mas Ali. Jadi dari 7 ini sebenarnya ada 3 yang sama-sama bentuknya pemberian, yaitu suap, pemanasan, dan gratifikasi. Tapi mungkin teman-teman belajar semuanya atau masyarakat pada umumnya kita perlu tahu nih, suap itu seperti apa, pemerasan seperti apa, dan gratifikasi. Tiga-tiganya adalah bentuk pemberian. Nah, dari suap itu biasanya masyarakat yang aktif, jadi PNS-nya yang aktif. Gitu. Nah, aktif memberikan sesuatu untuk memuluskan maksudnya. Tuh. Yang kedua pemerasan. Kalau pemerasan itu adalah PNS-nya yang lebih aktif. Penyelenggaranya Pak ya. Penyelenggaranya lebih aktif, dan masyarakatnya lebih pasif. Karena agar masyarakat itu mendapatkan sesuatu, si penyelenggara ini meminta sesuatu dengan menarget atau menangkap misalnya uang atau apa gitu. Yang ketiga gratifikasi. Nah, gratifikasi ini yang sering agak ini ya. Jadi sebenarnya gratifikasi ini yang paling halus ya. Jadi kita tidak sadar bahwa itu gratifikasi. Tapi itu biasanya itu lebih banyak dari bawahan ke atasan kalau gratifikasi. Tapi ini ada unsur kepentingan yang valid. Jadi ada unsur kepentingan bawahan ke atasan. Kalau atasan ke bawahan itu namanya bukan gratifikasi, tapi hadiah. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau gratifikasi yang dimaksud ini adalah dari bawahan. Salah satu contoh sebenarnya ya, kalau misalkan di Idul Fitri itu ada yang memberikan parcel, terus hadiah tapi dari bawahan ke atas. Jadi ada konflik kepentingan. Kalau memang tidak ada hubungan dengan jabatan dan orang itu ya itu nggak apa-apa. Itu bukan gratifikasi. Ketika kita memberikan sesuatu dan kita pada atasan kita kan ada hubungan kerja nih dengan atasan dengan bimbingan kita. Itu namanya gratifikasi. Oke, itu masalah. Iya. Boleh Pak kira-kira dari 7 bentuk korupsi ini saat ini yang banyak dilakukan itu yang mana ya Pak? Dari 7 ini yang banyak terjadi korupsinya. Ya sebenarnya hampir semua masih ya. Jadi masih. Jadi kalau misalkan dari berbagai negara kita juga kan banyak nih yang menggunakan fasilitas negara untuk pribadi. Suap juga kan masih, terus menggelapkan dalam jabatan, pemerasan juga saya kira masih ya. Gratifikasi juga yang sering gitu kan, sering terjadi kan, karena itu menjadi kayak kebiasaan kan, ketika sama pejabat saling memberi gitu. Yang nggak menyadari bahwa itu adalah gratifikasi. Saya pikir ini masih ada lah di masyarakat kita dari ini. Iya masih terjadi Pak ya. Kemudian Pak ini ada pertanyaan nih Pak. Kita jawab pertanyaan dulu ya Pak dari teman-teman ini. Ini dari IG Novita _info.
Pertanyaannya, apabila ada tindakan mengambil hak orang lain tapi tidak berasal dari APBN atau APBD, apakah masuk kategori korupsi? Dari IG Novita Story Post, silakan Pak dijawab. Bisa diulangi kali? Ya, jadi pertanyaannya Pak, apabila ada tindakan mengambil hak orang lain tapi tidak berasal dari APBN atau APBD, apakah masuk kategori korupsi? Ya, kalau dari definisi, kalau saya sih membayangkan itu bukan korupsi, tapi itu bisa jadi itu satu tindak pidana pencurian ya, pencurian, jadi penggelapan gitu, tergantung kasusnya. Karena ini kan kasusnya hanya mengambil kan, kita nggak mengerti kasus yang sebenarnya apakah ini terkait dengan kepentingan negara. Kalau murni tidak ada hubungan terkait kepentingan negara, itu berarti hanya pidana biasa. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak. Kemudian ada lagi nih, ada dari IG Tika underscore Junai. Dia bilang, hai Bang Ali yang manis, salam sama-sama, dan semoga juga ya Bang. Salam dari Pak Sudaryadi, dapat salam dari Tika Junai. Kemudian, bentar. Saya sedikit dulu, Pak. Ada lagi pertanyaan Pak dari IG Siska Sukmawati. Izin bertanya, bagaimana cara yang tepat menjawab pertanyaan kenapa banyak ASN yang diam saja, padahal mereka tahu korupsi itu terjadi di instansi tempat dia bertugas. Nah, silakan Pak. Pertanyaannya saya yang terputus ini. Atau ya, sebentar Pak, saya ulangi. Jadi pertanyaannya Pak, bagaimana cara yang tepat menjawab pertanyaan kenapa banyak ASN yang diam saja, padahal mereka tahu korupsi itu terjadi di instansi tempat dia bertugas. Jadi dia tahu Pak ada korupsi di tempat kerjanya, tapi dia diam saja. Ini menjawab pertanyaan itu seperti apa? Dari IG Siska Sukmawati. Silakan Pak. Maksudnya ini ya, maksudnya sikap yang harus dilakukan. Iya, kayaknya seperti itu Pak. Jadi ada pertanyaan, dia tahu bahwa di tempatnya bekerja itu terjadi korupsi, tapi diam saja. ya seperti itu, kayaknya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi saya pikir sih, misalnya seperti di BHN, kan sudah ada apa namanya tim ya, ada tim penanganan gratifikasi gitu. Saya kira sih harus prosesnya seperti itu, karena juga kan kalau di instansi kita kan juga tidak mau risiko sendiri misalnya begitu. Saya kira sih harus melalui instansinya juga dilaporkannya gitu. Dan saya pikir harus melalui tim ya. Harus ada tim misalkan kalau di GBHN itu ada namanya tim laporan yang mendapatkan satgas ya, dia mendapatkan gratifikasi. Mereka nanti yang akan melakukan tindakan. Jadi bayangan saya masih seperti itu, gitu. Karena ini karena di instansi. Mungkin sementara itu Mas Ali. Iya, jadi juga apa ya? Saya ngerti tadi maksudnya ya. Memang tidak mudah gitu kan, tidak membayangkan kan tidak mudah ketika ada korupsi kita harus melakukan. Paling tidak kita tidak masuk sana itu kalau saya seperti itu, tidak masuk ke sistem itu, tidak bisa masuk sistem itu. Kadang kita keluar dari sistem itu aja kadang-kadang susah gitu kan. Nah, itu.
apalagi sampai istilahnya langsung melaporkan. Makanya kalau baiknya sih laporannya juga harus melalui satgas di instansi tersebut, gitu. Mungkin itu kembali. Iya, cuma ini kembali lagi ke Bu, mohon maaf Pak. Jadi pertanyaan Bu Siska ini dia ingin jawaban. Jadi kalau ada orang bertanya kepada dia intinya, kenapa banyak ASN yang diam saja, padahal mereka tahu korupsi itu terjadi di instansi tempat dia bertugas. Gitu. Jadi dia ditanya seperti itu, dia harus menjawab seperti apa ketika ada ASN, dia tahu di situ ada korupsi, tapi dia diam saja itu Pak maksudnya. Jadi dia ingin menjawab pertanyaan itu. Jadi jawabannya seperti apa ketika ada ASN yang tahu di tempat tugasnya ada korupsi tapi dia diam saja. Ya, saya kira sih emang jawabannya agak susah ya. Tapi mungkin kalau menurut saya sih tetap sampaikan saja bahwa nanti ada satgas yang akan menangani. Artinya sampaikan bahwa kita nggak bisa melaporkan satu persatu karena ini ada di kantor. Mungkin ada etika juga gitu kan, kalau ada kode etik gitu, mungkin sampaikan seperti itu kan, sampaikan ada kode etik nih, ada prosedurnya gitu kan, nggak semudah itu kita per orang langsung melaporkan. Misalkan sampaikan ada kode etik lah, ada satgas tuh, mereka yang nanti yang akan menindak itu, bukan berarti kita diem saja. Pasti kalau bayangan dari masyarakat akan kayak gitu kan, kok diem aja nih di kantor banyak yang korupsi gitu kan, itu kan pasti hampir semua masyarakat akan menganggap seperti itu. Ya, saya kira sih jawabannya memang tidak mungkin ya. Misalnya ada melalui prosedur kan, ada kode etik, ada teguran dari pimpinan, makanya dulu mungkin ya nanti ada teguran dulu dari pimpinan, terus ada kode etik ASN juga, terus ada satgas juga, iya. Iya, baik. Iya. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan dari IG Leni Verna. Beliau menanyakan, bagaimana kalau pelaku korupsi melarikan diri ke luar negeri? Apakah kasusnya akan tetap diselesaikan sambil menunggu pelakunya ditangkap? Sampai berapa lama batas waktu penyelesaian kasus tersebut? Silakan Pak. Dari IG Leni Verna. Iya. Kalau tahu saya sih itu tetap ya. Cuma kalau tetap akan dikejar ya pelaku meskipun lari ke luar negeri. Tapi namun izin ya kalau untuk berapa lamanya. Karena kalau di luar saya, kalau di undang-undang pidana saya masih belum kurang hafal ya. Maaf. Jadi tetap ya aku pikir gitu. Cuma untuk berapa lamanya nanti coba ya. Karena kan saya nggak boleh ngangkang ya. Iya betul Pak. Ada nggak bisa. Iya. Mana ini ya berapa lama dia misalkan sudah nggak bisa dinilai lagi kan, nggak bisa dituntut lagi. Ada luar pidana. Kalau untuk kasus korupsi saya belum menemukan ya. Nanti kita coba deh cari gitu. Ini Bu Siska Sukmawati juga nih, maksudnya kalau penyuluh mendapatkan pertanyaan itu apa sebagai jawaban kita? Iya, jadi kembali lagi ini menegaskan Pak Bu Siska. Jadi kalau dia mendapatkan pertanyaan yang tadi Pak itu yang kalau penyuluh mendapatkan pertanyaan, jadi ada ASN yang di instansinya bekerja, ada yang korupsi, dia diam saja. Itu jawaban penyuluh hukum seperti apa? Itu maksudnya Bu Siska seperti itu. Baik Pak, mau dijawab atau kita lanjutkan? Saya kira jawabannya masih agak sama ya. Tapi maksudnya gini, tetap kita masyarakat sampaikan bahwa tetap ada proses lah gitu. Cuma kan prosesnya ada prosedurnya gitu. Bahwa saya sih membayangkan harus meyakinkan masyarakat bahwa korupsi yang ada di instansi pun itu harus
misalnya dia harus ditindak atau mengembalikan atau mendapatkan sanksi lah sesuai dengan misalkan dia ASN gitu, sesuai dengan aturan ASN seperti itu. Dan saya kira jawaban seperti itu masyarakat harus sampaikan bahwa enggak, bukan berarti saja ya, ini seperti itu. Memang ada prosedur yang seorang ASN itu jangan dilewatin gitu, jangan dilewatin. Saya kira seperti itu ya, Mas. Iya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan. Kemudian ini Pak, terkait dengan dampak korupsi ini Pak, gimana? Baik, siap Mas Ali. Jadi sebenarnya kalau melihat dampak sebenarnya sangat banyak ya, sangat banyak. Tapi mungkin yang saya lihat dari referensinya KPK hanya ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh terjadinya korupsi. Pertama ada melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Atau yang kedua menurunnya investasi. Saya kira sih itu tetap ya, dengan banyaknya korupsi pasti banyak negara-negara berpikir nanti investasi yang akan ditanamkan di Indonesia susah berkembangnya. Gitu. Yang ketiga meningkatnya kemiskinan. Meningkatkan kemiskinan, saya kira ini secara tidak langsung pasti ya, karena harusnya anggaran untuk misalnya untuk pelatihan kepada masyarakat, untuk UMKM, misalkan untuk ternyata banyak yang korupsi sehingga masyarakat ya semakin miskin, nggak bisa untuk naik pada ekonominya, karena sudah tidak maksimal lah ketika sudah sebagian korupsi, penyaluran ke masyarakat sudah nggak maksimal. Terus yang lain adalah meningkatnya ketimpangan pendapatan. Nah, ini tentu ya, jadi banyak yang miskin, banyak yang kaya, karena mereka banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Dan ternyata uang korupsi mereka itu banyak dipilihkan orang-orang mewah. Nah, ini kan makin lihat ketimpangannya. Terus ada satu lagi bahwa korupsi ternyata menurunkan kebahagiaan. Nah, ini ada di sini. Menurunkan kebahagiaan masyarakat di negara. Betul ya. Terus melanggar HAM. Khususnya adalah hak anak ya, hak anak untuk hidup, hak anak khususnya untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan. Nah, coba kalau kita perhatikan banyak nih masih di masyarakat kita ini masih banyak anak-anak putus sekolah. Terus kemudian banyak anak juga yang malnutrisi ya, malnutrisi. Ya, semua ini karena memang tidak meratanya, tidak meratanya yang harusnya misalnya bantuan sosial harus ke masyarakat karena sudah dipotong di tengah jalan, sehingga tidak maksimal. Sebenarnya dampak-dampak yang lain masih ada masalah. Gitu ya. Itu diantaranya Pak ya. Kemudian ini terkait dampak di pemerintahan Pak, di pemerintahan dampak terkait dengan pemerintahan korupsi. Karena memang korupsi ini banyak terjadi di penyelenggaraan negara kan itu sebenarnya. Iya, tentunya saya kira mereka akhirnya tidak bisa, integritasnya hancur lah kalau saya sih begitu. Kita tahu ya integritasnya kalau di aparat negara kalau mereka sudah mau korupsi, ada kesempatan korupsi, kemudian ada korupsi ya sudah. Integritas, moralnya sebagai aparatur negara di situ turun. Dan ini salah satu faktor ya, salah satu faktor kejadian. Mungkin itu Mas Ali. Ya, baik Pak. Ini ada komentar dari IG aku Bahari _.
harusnya nggak ada batas kadaluarsa untuk kasus korupsi katanya dari IG Abu Bahar underscore. Kemudian ada pertanyaan dari IG Dina_Is. Maaf saya terlambat bergabung. Apakah pemberian hadiah sebagai tanda terima kasih setelah hubungan kerja selesai juga termasuk gratifikasi? Ini Pak dari IG Dina_Is. Jadi beliau tanya apakah pemberian hadiah sebagai tanda terima kasih setelah hubungan kerja selesai juga termasuk gratifikasi. Karena itu ada konflik kepentingan sebenarnya ya, ada konflik of interest situ, hubungan kerja kan ada konflik interest. Jadi pemberian apapun ketika itu masih ada karena ada hubungan kerja itu masih masuk gratifikasi. Itu masalah. Kecuali memang hadiah yang memang tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada hubungan kerja, maka itu nggak apa-apa, masalah. Tapi ketika meskipun sudah selesai, katakanlah itu apa ya, fee mungkin gitu ya, mungkin ya hadiah, fee. Tapi itu masih ada konflik of interest, itu masih masuk gratifikasi. Karena ada dengan harapan, biar mungkin nanti masih dipakai lagi juga kan. Saya bayangkan ketika masih ada konflik kepentingan itu masih masuk gratifikasi. Iya. Baik sahabat ya, belajar. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa ketika rekanan setelah selesai kerja dia ini ada hasilnya ini itu masuk karena dia mengharapkan rekanan itu akan jadi dapat lagi ya dia memberikan hadiah gitu. Baik sahabat pembelajar, khususnya untuk IG Dina_Is, jadi jawabannya masih termasuk gratifikasi. Baik Pak Sudaryadi, kita lanjutkan dengan ini. Kita kan tahu bahwa pelaku korupsi itu kan bukan orang-orang miskin, artinya penyelenggara negara. Lebih banyak kepada penyelenggara negara yang memang secara umum kebutuhan hidupnya semua terpenuhi. Nah, kita pengen tahu nih faktor apa sih yang menyebabkan adanya korupsi ini, faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi. Iya, Mas Ali dan sahabat pendengar semua. Di operasi ini obrolan santai ya, nanti kalau saya salah juga silahkan dikoreksi. Jadi secara umum sih kalau penyebabnya atau faktornya kita bagi dua garis besar ya. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Pertama faktor internal. Jadi memang sebagian masyarakat kita atau sebagai ASN kita ada yang belum memahami betul tuh batas-batas korupsi misalnya gitu, sampai di mana sih ini korupsi atau tidak. Nah ini mungkin pentingnya sosialisasi ya masalah undang-undang korupsi, pemberantasan korupsi. Terus itu kan salah satu faktor yang lain memang dari kualitas moral orang tersebut gitu, kualitas moral dan integritas individu di individu tersebut. Nah, kemudian gini, ada teori psikologi juga mengatakan bahwa perilaku manusia itu merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian atau personality dan lingkungannya atau environment. Nah, jadi teori ini mengatakan bahwa perilaku korupsi dapat dianalisis maupun diprediksi memiliki dua opsi motif, yaitu baik dari sisi lingkungannya ataupun kepribadiannya. Nah, ini mungkin kita tidak dengar ya. Tadi selain kepribadian memang secara psikologi memang lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya korupsi itu bakal terjadi. Nah, lingkungan seperti inilah yang harus di para ini inovatif untuk pencegahan harus dicari nih bagaimana membuat lingkungan yang memang sangat meminimalisir untuk
adanya korupsi, misalkan perbaikan sistem misalkan. Terus faktor internalnya lain, Bang Ali. Iya. Nah, ini juga yang tadi disampaikan Bang Ali bahwa memang dari sifatnya, dari sifat tamak dan rakus gitu kan. Dia itu orang yang sudah berkecukupan, tapi tetap aja masih korupsi gitu kan. Mungkin contohnya banyak sih, kalau koruptor kelas kakap kita mungkin memang mereka bukan orang nggak punya kan, mereka kan udah orang. Nah, barang hasil korupsinya dibelikan untuk beli barang-barang yang mewah gitu ya. Memang sifat tamak ya, ini kan faktor sifat tamaknya dia. Faktor yang lain adalah moral yang kurang kuat. Nah, ini juga salah satu faktor di mana ketika sudah masuk satu sistem, jika terpengaruh kan, terpengaruh oleh atasan, bawahan, rekan kerja untuk sama-sama melakukan korupsi. Memang ini sih nggak mudah gitu kan, kalau salah satunya ya kalau mau menghindarkan dari apa namanya, kalau yang sudah mempunyai moral yang kuat mungkin keluar dari itu lingkungan yang ternyata susah banget nih, yang faktor lingkungan sangat mempengaruhi kan, rekan kerja, atasan, bawahan, seterusnya. Terus yang lain adalah gaya hidup konsumtif. Nah, ini juga masih terjadi ya, apalagi di kota-kota gitu, di mana keinginan tidak sesuai dengan pendapatan. Gitu. Ya, jadi memang ingin barang-barang mewah misalnya ya, ternyata pendapatannya nggak. Nah, kalau ada kesempatan korupsi, kemungkinan tidak akan korupsi. Gitu. Satu lagi yang terakhir adalah faktor sosial ya. Salah satu tapi nanti di lingkungan keluarga. Salah satu keluarga juga itu masalah. Hanya kalau punya istri dan anak soleh itu sangat luar biasa gitu kan, yang mau menerima apa adanya, tidak untuk mengajak korupsi gitu kan. Nah, jadi dimulai dari lingkungan keluarga Pak ya. Ya, karena ternyata salah satu lingkungan keluarga ini bisa jadi mengalahkan sebenarnya dia mempunyai kepribadian yang baik gitu. Tapi karena lingkungan keluarga yang mendorong untuk apa ya, minta hal-hal yang ini akan mendorong untuk korupsi. Itu dari internal. Pak kan ada yang sudah baik atau pertanyaan, mungkin faktor eksternal saja ya Mas ya. Eksternal ya. Nah, faktor eksternal ya. Iya, langsung Pak. Nanti ini ada pertanyaan sih Pak. Ada pertanyaan beberapa. Nanti kita lanjutkan dulu sampai sampai selesai Pak. Karena faktor eksternal ya. Ya, mungkin ini belum semuanya juga, nanti ada beberapa lah. Paling tidak pertama adalah dari faktor hukum ya, mungkin penegakan hukum. Kita mungkin tahu ya, penegakan hukum korupsi di Indonesia kira-kira gimana Pak Ali? Kayaknya sih masih biasa-biasa aja gitu. Padahal ini extraordinary kan, kurang ngerti ya Pak. Ya, belum pernah lihat. Jadi akhirnya masih banyak yang tetap aja udah banyak yang kena OTT, tetap aja masih ada. korupsi. Betul ya Pak. Masih terus gitu kan. Karena mungkin mereka udah ada hitungan ini. Kalau saya di pidana saya masih untung ini mungkin ya. Karena jadi penegakan hukumnya kali Pak ya. Iya benar. Atau banyak sanksi hukumnya waktu saya bikin hasil waktu saya bikin stand up itu, sanksi hukumnya itu dia mending diajak renang aja gitu. Diajak renang sama buaya gitu. Oh iya benar Pak. Habis dari para atau seperti benar juga sih memang itu. Seru juga tuh kalau koruptor di hukum kita berenang sama buaya ya gitu. Jadi lebih sampai sekarang kan belum pernah yang dihukum mati kan. Ini sedang berdebatnya sekarang nih yang bansos itu kan, ternyata bansos itu bukan dianggap bencana alam, COVID ini bukan dianggap bencana alam ya, berbeda kan. Kalau mengkorupsi yang bukan bencana alam itu masih hukuman mati, cuma bansos COVID ini dianggap bukan bencana tapi non alam ya, yang masih saya pikir sih. Tapi kondisinya kan ini bisa dimenangkan itu kalau mati. Iya harus. Karena kondisi orang itu orang susah, dia mengalami korupsi kan. Sampai 14 M gitu kan. Nah itu. Terus apa ya? Terus politik ya. Dari politik. Masih banyak kan politik, money politik, penyuapan. Terus
sosial juga masih ada. Saya kira itu faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya korupsi di Indonesia. Iya, itu ya. Itulah sahabat pembelajar beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi. Kita coba cek pertanyaan dari IG erika.st. Beliau menanyakan bagaimana kita dan negara menyikapi fenomena terkuaknya legislator yang korup di parlemen, melakukan korupsi politik padahal dia adalah figur atau representasi dari rakyat. Silakan Pak. Oh ya, anggota DPR ya yang korupsi ya. Nah, inilah saya pikir sih ini masalah. Jadi saya menjawabnya ini memang ini adalah salah satu faktor kenapa penegakan korupsi itu tidak penegakan hukum korupsi itu tidak pernah maksimal gitu. Karena salah satunya yang membuat undang-undang itu para mereka yang banyak korupsi. Iya nggak? Para anggota DPR itu mungkin jawabannya yang ke arah itu gitu, Mbak Erika gitu. Ini karena menjadi sebuah kendala kalau menurut saya sih, menjadi sebuah kendala untuk pemberantasan korupsi karena ternyata para pembuat aturannya juga mereka masih banyak juga yang melakukan korupsi. Iya, seperti itu. Makanya inilah yang aku pikir sih pengaruhnya juga dari banyaknya partai gitu, banyaknya partai ya, sehingga mereka nggak akan bisa cepat itu selesai karena partai itu kan mempunyai kepentingan gitu kan, semua mempunyai kepentingan, jadi pasti nggak bisa selesai. Nah, kalau kita contohkan kalau yang minim partai misalkan di mana ya, kalau Cina ya, Cina termasuk minim partai ya, mereka malah lebih cepat dalam penegakan penindakan kepada para koruptor gitu. Nah, hukuman mati lah, hukuman tembak gitu kan. Di sana mas seperti itu. Kalau di Indonesia para pembuatnya mereka korupsi juga gitu kan. Nah, sebenarnya jadi kita sebenarnya jadi apa ya? Bahan renungan kita kalau menurut saya. Iya. Jadi lebih kepada sanksi, pemberantasan sanksi Pak ya. Biar ada jerak ya. Iya, begitu gitu. Iya, harusnya memang para istilahnya legislator itu hukumnya harus lebih berat lagi Pak ya. Saya setuju juga tadi. Kalau saya karena banyaknya partai itu, banyak partai jadi ya susah banget untuk membuat aturan karena masih punya kepentingan. Iya. Jadi juga jadi penghalang penegakan tindak pidana korupsi Pak ya. Ya, jadi penegakannya membuat aturannya nggak maksimal lah. Baik Pak, ada lagi Pak terkait dengan faktor penyebab korupsi Pak. Kalau saya cukup, mungkin lanjut yang lain. Baik, ini ada pertanyaan juga nih Pak dari IG Moto Mona 76. Berarti erat ya hubungan gratifikasi dengan korupsi. Apakah gratifikasi itu identik dengan materi atau ada dalam bentuk yang lain? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi gratifikasi bukan hanya materi ya, itu ada sih di aturannya sebenarnya. Misalkan jasa itu, jasa juga harus termasuk gratifikasi. Apa ya? Contohnya misalnya ya jasa ya. Tapi intinya gini, bahwa kalau gratifikasi kan memang memberikan sesuatu agar mendapatkan sesuatu, misalnya seperti itu. Ada maunya Pak ya? Atau memberikan sesuatu yang memang ada konflik kepentingan. Tapi memang tidak mesti uang, gitu. Bisa jasa, bisa apa namanya voucher gitu, tiket gitu kan, itu juga masuk juga. Terus apa? Hotel misalnya gitu, penginapan itu. Nanti misalkan ya nanti dijanjikan nanti nginep di mana diberikan voucher, diberikan tiket, itu masuk juga gratifikasi. Iya. Jadi tidak harus uang. Iya, jadi gratifikasi itu dalam bentuk barang, ya kan, penginapan, jasa, ya Pak, banyak ya Pak.
Kemudian ini dari IG Wira.Cendekia. Pak, solusi terberantasnya korupsi itu apa? Apakah menaikkan gaji mereka atau bagaimana? Apa hukuman yang paling baik untuk para koruptor? Silakan Pak. Dari IG Wira.Cendekia. Ya, sebenarnya sih kalau memang kalau dari faktor kan macam-macam. Salah satunya kan juga yang gaji rendah juga itu termasuk. Tapi kan bukan hanya itu kan, faktornya kan kayak integritas, saya bisa karena rakus, karena sama, karena apa namanya faktor keluarga gitu. Saya kira sih kalau hukuman yang berat untuk segera ya kalau menurut saya sih paling efektif sih hukuman mati, ada hukuman mati gitu. Karena beberapa negara yang menerapkan sanksi ya itu kan perekonomiannya langsung melesat gitu kan. Yang menerapkan apa namanya untuk para koruptor itu kan hukuman mati. Kalau selama belum sih mungkin masih berat ya. Tapi ya terus kita usah bagian penindakan kita bagiannya edukasi mengedukasi gitu. Cuma kan ketemunya ya masih seperti ini, ternyata malah IPK-nya juga kita nggak naik kan, karena malah masih 37 malah turun gitu, dari 40 dari 37. Iya, jadi tadi hukumannya yang batas mati aja Pak gitu ya. Ini kan yang apa usulan Iya betul. Gitu kan. Ya karena kan misalkan ini hukuman hidup atau beberapa tahun coba deh. Kalau pernah dengar kan mungkin saya juga kalau berkritik nah gitu kan. Coba para koruptor di tahanannya di lapas. Tapi pernah dilihat di TV ya. Itu mana akses, mana fasilitas yang mewah lah gitu. Ada ya. Nah, kayak gitu ketemunya kan. Betul. Iya. Jadi kembali kepada penegakan hukumnya, kemudian akhir di ya kembali bahwa pelaku koruptor ini memang kita lihat bukan orang-orang biasa, artinya secara ekonomi mereka punya kemewahan, kecukupan segala macam, tapi tetap melakukan tindak korupsi untuk kaya diri sendiri, kelompok atau korporasinya. Ini juga terkait dengan sanksi pidana mungkin yang ya kadang kita lihat pelaku cuma dihukum 5 tahun, bayangin aja 5 tahun untuk pelaku korupsi kayaknya gimana ya, sedangkan untuk tindak kejahatan yang lain saja bisa 5 tahun, tapi korupsi 5 tahun itu kayaknya memang harus ada substansi aturan hukum yang dirubah Pak ya, terkait dengan sanksi bagi pelaku koruptor, karena ternyata koruptor ini bukan malah jerak kayaknya ya, seperti yang tahun-tahun lalu. Kalau yang hukuman mati kan sudah ada tuh yang di pasal 2 yang 399 dan Urunga yang ketika dia bencana alam ya, mengkorupsi dana untuk bencana alam. Nah, ini yang seperti dana bansos COVID ini sebenarnya agak dekat nih. Iya betul. Mantan Mensos ini. Iya betul. Untuk hukuman mati Pak ya. Jadi tinggal tergantung hakimnya Pak nanti memutuskannya seperti apa. Apakah iya KPK dulu dari penyidikan Pak ya. Betul ya. Tuntutannya Pak ya. Iya, tuntutannya kalau dia cukup ya dari itu, kalau tuntutannya enggak hukuman mati ya sampai juga ya. Hakim berdasarkan tuntutan itu Pak juga. Ya sekarang masih di pasal 12 itu. Ya. Belum pasal 2. Oh, itu pasal 12 Pak yang masih itu ya. Iya, pasal 12. Iya. Kalau nggak nyampe hukuman mati jadi kalau gitu. Baik Pak, kita lanjutkan dengan berikutnya Pak nih. Ya seperti saya sampaikan tadi, ya kan, ini bahwa pelaku korupsi itu kan ya tadi ada dari bilang yang bisa atau pelakunya ya kan. Ini upaya apa sih Pak yang kira-kira bisa dilakukan untuk pencegahan korupsi tersebut Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita mengambil referensi dari KPK. Paling tidak ada 3 strategi ya untuk pemberantasan korupsi atau pencegahannya. Pertama adalah represif, yang kedua perbaikan sistem, yang ketiga edukasi dan kampanye. Jadi cuma
menurut KPK ini kejadiannya harus dilaksanakan bareng-bareng gitu Pak Ali. Jadi representasi berkaitan sistem juga edukasi harus dilakukan sebenarnya. Saya kira kita ada di sini para penyuluh nih, nanti ada di edukasi dan kampanye. Nah, ini mungkin tugas kita mungkin ada di situ ya. Pertama represif ya, kalau represif tetap penindakan ya, penindakan dan biasanya laporan dari masyarakat, terus kemudian tadi ini KPK tentunya ya akan penanganan pengaduan masyarakat, terus kemudian penyelidikan, penuntutan dan putusan atau eksekusi represif. Tapi ini aksi ini sih akan bareng-bareng. Yang kedua adalah perbaikan sistem. Saya kira perbaikan sistem itu sekarang di musim COVID ini malah cukup bagus ya. Artinya sudah banyak yang online gitu, online. Laporan harus menerapkan online, terus kemudian laporan dan setiap ASN harus melaporkan hasil kekayaannya, melaporkan LHKPN. Kalau penyuluh kemarin melaporkan LHKASN ya, itu juga kan bentuk-bentuk dari ini strategi pencegahan korupsi ya. Mudah-mudahan sih laporan kita kemarin itu sesuai gitu ya. Sebenarnya nggak masalah, itu kan laporan itu kan untuk menyesuaikan antara yang real yang kita punya dengan laporannya. Terus yang ketiga adalah strateginya adalah edukasi dan kampanye. Nah, ini menerapkan bahwa strategi ini adalah satu pembelajaran anti korupsi dengan tujuan memakai kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi dan mengajak masyarakat untuk terlibat langsung di dalam pemberantasan korupsi. Misalkan pembuatan buku anti korupsi, terus blog tentang anti korupsi dan kemudian penyuluhan juga anti korupsi. Akhirnya ini kita posisikannya tadi ini nih. Nah, di akhir obras ini, kira-kira posisi para penyuluh hukum ini juga memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak bahayanya korupsi dan bisa menjadi contoh untuk integritasnya dalam rangka pemberantasan korupsi. Nah, bagaimana Mas Ali ini sebagai ustadz nih cocok nih untuk perbaikan akhlak di masyarakat gitu. Iya, jadi perbaikan akhlak juga salah satu juga itu kan untuk pemberantasan korupsi. Saya bahwa ada di lobby ini. Iya, ini ada teman ada di lobby pada di sana. Iya. Bahwa korupsi sebagai ustadz Pak Ali bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa apapun cara korupsi, uang korupsi itu nggak akan berkah seperti itu kan? Betul, Pak. Tidak akan berkah. Dia bukan hanya nanti harusnya habis di dunia itu belum selesai tuh azabnya nanti di akhir di akhirat. Jadi tugas Pak Ali ini sebagai ustadz untuk mengingatkan ini juga bahwa jangan tergiur dengan banyaknya orang yang korupsi yang katanya banyak, dia nggak akan berkah. Iya. Itu juga para penyuluh, juga para ustadz ini Mas Ali. Ya, satu lagi ya. Itu apa namanya? Pendidikan anti korupsi pada diri ya. Kita untuk disiplin jangan buang sampah, diajarkan untuk tidak mengambil barang orang lain. Iya, betul. Dan sebagainya. Barangkali itu Mas Ali. Terima kasih. Baik, Pak. Ntar saya cek dulu. Ini ada pertanyaan Pak dari IG Herni _Umay. Pak, setuju apa tidak apabila ada yang mengatakan korupsi dikatakan sebagai budaya? Setuju nggak Pak? Korupsi dikatakan sebagai budaya? Ya, tentunya tidak setuju lah. Iya. Artinya emang itu artinya itu memang suka masih ada gitu kan. Biasanya klasifikasi itu saling memberi gitu kan yang budaya. Tapi itulah
awal dari korupsi gitu kan, awal dari korupsi yang lebih besar gitu. Iya. Biasanya sih seperti itu. Jadi kadang-kadang nih kalau pejabat saling memberi, itu kan ada konflik kepentingan kan. Itu awal untuk korupsi yang lebih besar lebih besar. Gitu. Makanya itu integritas para aparatur juga perlu Tingkatkan kali Pak ya. Iya juga. Digalakkan gitu kan. Terus kemudian yang tadi budaya mungkin sering misalkan bikin KTP ngasih budaya mungkin misalnya gitu. Nah itu juga saya pikir akhirnya kembali kepada kita gitu. Nah, tapi sekarang sudah mulai bagus nih sebenarnya kalau misalnya pelayanan di kelurahan sudah mulai bagus ya melalui satu pintu. Nah ini saya kira ini perbaikan sistem gitu kan, gitu kan yang melalui satu pintu sehingga tidak ada tadi budaya dan melalui kata resmi gitu kan. Kalau dulu kan langsung orang-orang, sekarang mungkin lebih besar. Itu juga salah satu upaya nanti. Itu sih mungkin kalau ditanya sudah begitu ya pasti nggak setuju. Karena itu awal. Ini gratifikasi dari awal dari untuk melakukan korupsi yang lebih besar lagi. Iya, jadi kalau korupsi dikatakan sebagai budaya, kita tidak setuju Pak ya. Iya. Jadi kalau korupsi dikatakan sebagai budaya, kita tidak setuju. Tapi kalau budaya anti korupsi, kita mesti setuju Pak ya. Budayakan anti korupsi mungkin tidak setuju Pak ya. Iya, budayakan anti korupsi. Atau mungkin perkuat rasa malu ya kalau menikmati hasil korupsi Pak ya. Sama integritas tadi ya, integritas yang paling penting. Baik Pak, sudah jadi kita hampir kurang lebih 1 jam ya. Bersama dengan narasumber kita Bapak sudah jadi Mbak Mas Ali ada pakar nih Mbak Adam Bulia nih juga anti korupsi. Iya, Bulia juga bisa nanti memberikan mungkin komennya kali ini. Iya, selamat bergabung Bu Yulia. Baik sahabat pembelajar, kita akhiri obras hukum kita siang ini dengan narasumber kita Pak Sudaryadi, penyuluh hukum ahli media dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Baik Pak Sudaryadi, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau sampaikan? Saya kira cukup ya Pak Ali ya, karena tadi mungkin sudah yang bisa saya sampaikan sudah saya sampaikan ya. Intinya sih kita budayakan anti korupsi. Iya, betul Pak. Budayakan anti korupsi. Ya syukurilah, kita mungkin banyak bersyukur kalau ada sih begini kan gitu ya. Syukuri yang sudah kita dapat nih gaji dan remunerasi. Ya toh mau korupsi juga nggak berapa, belum tidak barokahnya. Betul Pak. Iya. Barangkali itu saya mohon maaf nih pada teman-teman pembelajar semua. Saya masih banyak belajar nih, belum menguasai betul. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat pembelajar, kita tutup intinya bahwa mari sama-sama kita budayakan anti korupsi, kemudian kita tumbuhkan rasa malu menggunakan hasil korupsi, dan yang lebih penting lagi jaga integritas kita sebagai penyelenggara negara. Baik sahabat pembelajar, demikian perjumpaan kita obras hukum kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari narasumber Bapak Sudaryadi, penyuluh hukum ahli media BPH Hukum dan HAM, bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.